Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya Ustaz-Ustazah yang sudah berkenan hadir di kegiatan aksi nyata yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu calon guru penggerak SMP Muhammadiyah 13. Baik, langsung saja. Pada kesempatan ini nanti akan ada Ustazah Nur Fariza, yaitu CGP Angkatan 10 Kabupaten Gresik, untuk menyampaikan aksi nyata yakni tentang budaya positif. Jadi nanti bisa silakan diikuti bersama serangkaian kegiatan hari ini. Langsung saja kepada Ustazah Risa, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Nurul Wahidatul Ummah dan juga rekan-rekan guru yang saya hormati. Terima kasih saya sampaikan karena sudah menyediakan waktunya untuk bisa hadir di kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif di sekolah. Semoga apa yang akan saya sampaikan nanti membawa dampak positif bagi kita semua. Jadi ini daftar materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan juga restitusi. Yang ketiga ada keyakinan kelas. Keempat ada kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Kelima ada restitusi, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Jadi untuk materi pertama ini ada teori kontrol, disiplin positif, dan nilai-nilai kebajikan. Nah, sebelum masuk ke materi, coba kita ada sedikit permainan untuk membuka wawasan kita ya. Jadi untuk pemantik, Bapak Ibu silakan bersama dengan rekan yang ada di sebelahnya. Satu berperan sebagai orang yang mengepalkan tangan, dan satu lagi berperan sebagai orang yang membujuk temannya untuk membuka kepalan tangan. Boleh dengan cara apapun ya, boleh dengan menggoda, boleh dengan membujuk, mengintimidasi, memarahi, atau dengan kata-kata yang menarik, menawari uang atau hadiah atau apapun itu. Boleh ya, silakan Bapak Ibu. Yang bagian mengepalkan tangan dan siapa yang bagian bertugas untuk membujuk agar yang mengepalkan tangan ini mau membuka tangannya. Gak usah. Dengan cara apapun itu boleh. Boleh dikasih uang, boleh dikasih hadiah atau apapun itu boleh. Barang bang. Buka. Ada yang berhasil membuka? Berhasil saya. Ada yang berhasil? Kurang. Buka. Tidak. Oke ya. Gimana sih Bu? Jadi dari kegiatan ini, jadi sebenarnya siapa sih yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Ya. Siapa yang punya kendali? Keduanya Bu. Keduanya punya? Enggak, yang ini. Yang kepala Bu yang punya. Barangkali yang mengepalkan tangan bisa memberikan komentar. Menurut saya yang bisa mengendali atau mengontrol itu adalah yang mengepalkan tangan, karena kita yang memutuskan mau atau tidaknya untuk membuka genggaman kita seperti itu.
luar biasa Ustazah, terima kasih. Jadi memang jawabannya tentu diri kita sendiri ya. Jadi benar sekali Ustazah Naul. Jadi yang memegang kendali atau yang memegang kontrol terhadap diri kita, mau membuka kepalan tangan atau tidak, itu adalah kita sendiri. Mau dikasih iming-iming apapun, mau dimarahi sekuat apapun, kalau kita tidak mau membukanya, ya kita akan tetap mengepalkan tangan, gitu ya. Nah, jadi di sini membuka atau menutup kepalan tangan kita itu bergantung pada diri kita, sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kita mau, kita rela, ya silakan dibuka. Kalau tidak, ya tetap silakan ditutup. Nah, dari sini kita bisa tahu ya, kalau setiap orang itu berhak dan punya kendali atas dirinya sendiri. Nah, sehingga di sini ada Dr. William Glasser yang dalam teori kontrol itu dia mengembangkan teori pilihan atau choice theory dan meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi ini yang diluruskan ya, ilusi bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Jadi sebenarnya kita itu tidak bisa mengontrol anak-anak, tapi anak-anak itu membiarkan dirinya dikontrol oleh kita. Mereka tidak akan mau membersihkan kelas dengan sendirinya tanpa disuruh. Kalau memang mereka tidak mau membersihkan seperti itu, jadi hanya sebuah ilusi sebenarnya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi tidak semua penguatan positif, kata-kata yang kita ucapkan kepada mereka, rayuan-rayuan, ayo nak, ini nak, nanti dapat hadiah ini nak, akan bisa mempengaruhi mereka. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Jadi kalau kita memberikan kata-kata yang membuat mereka merasa bersalah, ya kasihan sekali bu ini, kasihan sekali pak itu. Nah itu memang mereka yang membiarkan dirinya untuk kasihan kepada kita, sehingga mereka mau mengerjakan sesuatu sesuai apa yang kita instruksikan, gitu ya. Jadi tetap yang memiliki kontrol untuk anak-anak adalah anak-anak itu sendiri. Nah, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita tidak bisa memaksa siapapun dalam keadaan apapun, kecuali kalau mereka membiarkan dirinya dikontrol atau dikuasai. Nah ini ya, jadi bagaimana seseorang itu bisa berubah dari paradigma respon kepada pendekatan teori kontrol. Jadi kita jika ingin membuat kemajuan secara perlahan, sedikit demi sedikit, maka kita harus mengubah perilaku kita. Jadi bila kita ingin memperbaiki caranya kita, maka kita harus berpikir dan mengubah paradigma dan menjelaskan bahwa aspek-aspek yang ingin kita kendalikan kepada anak-anak atau kita tularkan kepada anak-anak itu adalah hal-hal yang realistis menurut mereka. Jadi kita kembali ke teori kontrol bahwa manusia itu tidak bisa mengontrol manusia yang lain. Nah di sini ada stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita itu sama. Kalau menurut teori kontrol itu kebutuhan kita itu berbeda. Jadi satu manusia dengan manusia yang lain itu kebutuhannya beda, tergantung individunya. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Padahal di teori kontrol itu gambaran semua orang itu berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah agar berpandangan sama, agar orang itu bisa berpandangan sama dengan kita. Kalau di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi tetap di sini ada menghargai pendapat orang lain. Nah, di sini selain ada teori kontrol, ada makna kata disiplin. Jadi coba kita kembalikan ke kata disiplin. Apa sih yang kita pahami tentang kata disiplin ini? Ada yang bisa memberikan tanggapan tentang kata disiplin? Lagi. Menurut saya disiplin itu adalah, kalau pribadi saya, melakukan kegiatan atau sesuatu yang tepat waktu, itu disiplin. Misalnya sholat tepat waktu,
ngaji tepat waktu, taat kepada guru, harus ada disiplin. Sudah. Luar biasa. Baik, terima kasih jawaban yang luar biasa dari Ustadz Arifin ya. Jadi seringkali kita memang menafsirkan disiplin itu sebagai tepat waktu. Tapi apakah disiplin itu benar-benar tepat waktu? Nah, coba kita cek makna kata disiplin menurut Ki Hajar Dewantara ya. Jadi di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Jadi merdeka di sini adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Jadi disiplin itu harusnya tidak hanya tergantung waktu, tidak hanya tepat waktu, tapi bisakah kita melakukan sesuatu hal, belajar melakukan sesuatu hal itu secara konsisten, secara teratur, untuk memerangi diri kita sendiri dari rasa malas, rasa ketidakmauan, seperti itu. Nah, kemudian disiplin ini nantinya akan membuat kita punya nilai-nilai kebajikan. Jadi disiplin ini sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai sesuatu tujuan yang mulia. Jadi ada banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang ada di masyarakat kita, misalnya saling menghargai, saling menghormati, tenggang rasa, sopan, santun, religius, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya rangkum nilai-nilai kebajikan yang ingin kita capai di pendidikan kurikulum merdeka adalah tercantum pada profil pelajar Pancasila. Jadi di situ ada 6 dimensi nilai-nilai kebajikan yang sudah dirangkum dan menjadi tujuan di pendidikan kita saat ini, yaitu di kurikulum merdeka. Bapak Ibu, Ustadz masih ingat tidak apa saja nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam profil pelajar Pancasila? Masih ya? Biar lebih merasuk ke jiwa kita, coba kita nyanyikan dimensi profil pelajar Pancasila secara bersama-sama ya. Hitungannya 3 ya, bersama-sama. 3, 2, 1. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebiraan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Luar biasa ya. Jadi semoga kita bisa menerapkan nilai-nilai kebajikan ini dalam setiap langkah kita dalam membimbing anak-anak. Jadi karena ini memang nilai kebajikan yang harus kita tanamkan di setiap pelajaran maupun di luar pelajaran kepada anak-anak kita ya. Jadi kita tanamkan ini 6 profil dimensi profil pelajar Pancasila. Yang kedua ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Nah, di sini ada 3 tipe perilaku manusia ini, Ustaz menurut Diana Gosen. Jadi ada 3 motivasi yang menyebabkan perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri. Kira-kira dari ketiga motivasi ini apa sih yang menjadi motivasi dominan dalam diri kita ketika kita melakukan sesuatu? Misalnya ketika mengajar, mana kira-kira yang menjadi motivasi? Atau misalnya datang mengajar tepat waktu, datang di kelas tepat waktu, datang sesuai jam mengajar. Mana nih dari ketiga motivasi ini yang ada di diri kita?
Nah, Yang pertama, rata-rata adalah untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan ya. Jadi bisa jadi bagian pertama, motivasi yang pertama ini juga adalah motivasi yang dominan ada pada anak-anak kita ketika mereka ada tugas, ada PR, kemudian mengerjakan, itu tidak dari motivasi dalam dirinya mereka, tapi karena memang untuk menghindari hukuman yang nanti akan kita berikan kepada mereka. Jadi sudah sampai mana menghukum anak-anak? Nah, jadi di sini Ustaz, selain hukuman itu kita bisa juga memberikan konsekuensi dan ada restitusi. Mungkin dari Bapak Ibu semua, restitusi ini sebagai kata yang asing atau bahkan belum pernah ditemui ya. Jadi biasanya kita melakukannya kepada anak-anak itu adalah hukuman dan konsekuensi. Tapi untuk restitusi ini mungkin menjadi hal yang baru. Jadi kalau hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi, mau nggak mau harus kita lakukan. Kemudian kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, tapi tidak harus dengan menyakiti. Kemudian kalau restitusi itu merupakan pilihan. Jadi ada perbedaan di antara ketiga ini ya. Coba kita lihat lagi. Jadi kalau hukuman itu bisa menimbulkan ketidaknyamanan untuk jangka waktu yang panjang. Kalau konsekuensi mungkin tidak nyaman, tapi dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian kalau restitusi justru dia bisa menguatkan murid atau anak itu dalam jangka waktu yang panjang meskipun membutuhkan waktu yang relatif lama membangun hubungan ini dengan mereka. Kemudian ketika anak-anak itu diberi hukuman, mereka akan tersakiti, baik itu secara fisik maupun secara batin. Biasanya kita dalam menghukum anak-anak itu tidak hanya melalui hukuman fisik ya, tapi bisa jadi kata-kata kasar yang keluar dan itu bisa menyakiti hati mereka. Jadi otomatis mereka akan tersakiti sehingga membuat pembentukan identitas pada mereka itu akan gagal. Kemudian kalau konsekuensi, jadi murid mungkin tidak nyaman, tapi itu tadi ada jangka waktunya. Dan di sini karena ada konsekuensi itu, mereka akan mulai menyadari dan akan membuat mereka berpikir untuk melakukan kesalahan yang sama 2 kali. Kemudian kalau di restitusi itu murid akan mendapatkan penguatan. Jadi kenapa sih tidak boleh melakukan atau melanggar hal ini? Kenapa saya harus melakukan hal itu? Jadi seperti itu. Nah, ini ada sedikit kata-kata yang mungkin kadang kita keluarkan atau kita lontarkan kepada anak-anak ya. Jadi kalau kita memberikan hukuman itu kalimatnya lebih ke kalimat negatif. Jadi awas ya kalau dilakukan lagi, awas ya kamu. Jadi dengan nada yang membentak, dengan nada yang marah, itu sama saja kita sudah menghukum mereka. Jadi menghukum secara verbal. Kemudian kalau kita memberikan konsekuensi, kita itu bersifat lebih netral. Jadi lakukan apa yang saya katakan. Kamu kemarin janjinya bagaimana? Nah, itu adalah konsekuensi yang mereka dapatkan. Kemudian kalau kita melakukan proses restitusi, kita akan lebih positif, menjadi orang yang lebih positif. Jadi apakah hal ini sesungguhnya yang kamu lakukan? Apa sebenarnya yang kamu lakukan? Apa yang terjadi? Bagaimana bisa seperti ini? Kenapa? Nah, itu adalah jadi mungkin dari ketiga ini mungkin kita sudah pernah melakukan, tapi kita belum tahu kalau ternyata ketika kita menyelesaikan suatu masalah, ternyata itu yang kita lakukan restitusi. Ternyata yang kita lakukan adalah konsekuensi ataupun hukuman. Nah, kemudian ini dihukum oleh penghargaan. Jadi saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada seseorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, nah kita berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Nah, di sini saya ingin bertanya
dari ustadz siapa yang sering memberikan hadiah atau setujukah Bapak Ibu memberikan hadiah kepada anak-anak sebagai bentuk memotivasi mereka? Barangkali ada yang mau memberikan tanggapan. Kalau menurut pendapat saya, reward atau hadiah itu setuju diberikan kepada siswa untuk membangun semangat atau lebih tepatnya bisa membangkitkan gairah anak-anak agar mau melakukan hal yang positif seperti itu. Karena pernah saya lakukan sendiri, memberikan reward meskipun hanya sebatas pensil atau hanya bolpen, itu anak-anak yang lain itu bisa saya saja ternyata ada hadiahnya seperti itu. Nah, dari reward itu saya bisa menyimpulkan bahwa berarti reward ini bisa membangun gairah siswa untuk lebih aktif dalam pembelajaran seperti itu. Luar biasa yang disampaikan Saudara Sofia. Jadi mungkin dari kita banyak yang setuju ya bahwa memberikan hadiah itu bisa meningkatkan motivasi. Ya, jadi saya juga setuju tidak setuju nih. Apakah ketika pertama diberi hadiah pensil, kemudian kedua kalinya diberi hadiah pensil lagi, apakah mereka tetap semangatnya sama? Atau ketiga kalinya ada pensil lagi, apakah semangatnya terus sama seperti ketika memberikan pensil yang pertama kali? Iya, rewardnya diberikan harus berbeda. Jadi kita kreatif aja. Ya, jadi hargaan atau hadiah ini bisa menjadi motivasi untuk anak-anak ya. Tapi apakah ini akan berlangsung lama? Apakah motivasi yang terbangun ini akan terus ada kalau kita tidak memberikan hadiah? Itu jadi pertanyaan dan jadi refleksi untuk kita ya. Jadi apakah setiap kita masuk ke kelas harus selalu ada hadiah? Nah, ini juga bisa menjadi pertanyaan. Jadi apakah motivasinya ini karena hadiah atau karena memang ini belajar? Ya, itu ya yang harus jadi pertanyaan. Jadi kadang penghargaan, nah ini ada kata-kata dihukum oleh penghargaan. Bisa jadi secara tidak langsung kita itu menghukum mereka lewat penghargaan yang kita berikan. Jadi sebenarnya kita tidak memotivasi tapi justru menghukum mereka. Jadi menyajikan mereka dengan hadiah seperti itu. Reward sekecil permen. Tapi kalau memang dia tidak termotivasi dari dalam atau tidak dari intrinsiknya, hanya termotivasi karena hadiah atau ekstrinsiknya, maka semangat atau motivasi yang terbangun itu tidak akan lama. Dan pengulangan hadiah itu akan membuat anak-anak bosan. Setuju tidak? Kalau membuat anak-anak itu bosan, misalnya anak yang sudah sering juara 1 dapat piala. Ketika dia juara 1 terus, dia akan merasa kehampaan ketika menerima piala itu tadi. Tidak ada rasa bangga lagi. Bisa jadi seperti itu karena sudah sering dapat. Beda dengan anak-anak yang belum dapat. Seperti itu ya. Jadi kadang penghargaan atau reward ini juga tidak berlaku adil untuk semuanya. Seperti itu. Jadi di sini ada Alvin Korn dalam wawancara ASCD Annual Conference mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang dapat menghancurkan potensi pembelajaran yang sesungguhnya. Itu tadi ya. Jadi dihukum oleh penghargaan. Jadi kita menghancurkan motivasi mereka itu lewat penghargaan yang kita berikan. Makanya kita sebagai guru tidak dianjurkan untuk sering-sering memberikan hadiah. Bolehlah sesekali biar mereka semangat. Tapi itu tidak boleh kita lakukan secara terus-menerus karena akan menghancurkan potensi atau menghancurkan semangat dan menghancurkan pembelajaran sesungguhnya yang harus
mereka kembangkan sendiri. Jadi ini ya, jadi menurut KON secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan. Jadi kalau mereka sudah mau belajar, berarti mereka sudah punya sikap mengontrol diri dan menghargai dirinya sendiri. Artinya mereka juga sudah punya disiplin positif terhadap dirinya sendiri. Nah, kemudian ini ada restitusi yang tadi sudah kita bicarakan ya. Jadi restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka. Jadi kalau mereka berbuat salah, tidak langsung kita marahi, tidak langsung kita hukum, tapi kita lakukan restitusi. Jadi kita memperbaiki kesalahannya, kita mengajak mereka berpikir apa sih kesalahan mereka, kenapa sih mereka kok berbuat seperti ini, apa sih kegiatan atau langkah-langkah untuk memperbaikinya. Nah seperti itu ya di restitusi, jadi tidak langsung menghukum, menghardik. Nah ini saya ada beberapa pertanyaan barangkali menjadi refleksi kita. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini merupakan sanksi, konsekuensi atau hukuman menurut Bapak Ibu. Untuk pernyataan yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku saya tidak akan terlambat, saya tidak akan terlambat 100 kali ketika mereka terlambat. Ya? Hukuman. Ada yang punya jawaban berbeda. Mencatat 100 kali, saya tidak akan terlambat, saya tidak akan terlambat. Sampai 100 kali, ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Yang tadi itu Konsekuensi yang ini hukuman. Ya, jadi yang pertama ada sanksi atau konsekuensi ya, yang kedua ini ada hukuman. Jadi tadi berupa fisik ya, sifatnya menyakiti. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi ya, luar biasa sudah. Jadi kalau konsekuensi itu memang kita memberikan sesuatu kepada anak-anak itu yang setimpal dengan apa yang mereka lakukan. Kalau mereka mengotori meja, maka konsekuensinya adalah mereka harus membersihkan, seperti ya. Kalau mereka kesalahan, jadi konsekuensi itu setara dengan apa yang mereka lakukan. Kalau hukuman itu bisa jadi berbeda. Misalnya tadi ya, menumpahkan air di meja, tapi dihukum lari keliling lapangan, itu kan berarti kita menghukum, tidak memberikan konsekuensi, seperti itu ya. Yang ketiga ada keyakinan kelas dan pembentukan keyakinan itu sendiri. Jadi kenapa sih kok harus keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Mungkin ada yang bisa menanggapi. Baik, menurut saya Bu Risa, jadi kalau menurut saya perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan kelas ya. Kalau yang keyakinan kelas itu kita mengajak murid dengan menggunakan kalimat yang positif kalau menurut saya. Kalau yang peraturan kelas itu kesannya apa ya, yang negatif. Jadi misalkan kayak dilarang mencoret-coret meja, nah seperti itu. Tapi kalau keyakinan kelas berarti kelas kita harus nyaman, bersih dan aman, seperti itu. Itu menurut saya Bu. Terima kasih. Jadi untuk menjawab pertanyaan itu ya, coba kita cek di sini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau roda bermotor? Untuk apa kira-kira ada peraturan seperti ini? Biar selamat Bu. Biar selamat, biar aman saat berkendara. Coba cek yang kedua. Nah, rata-rata kita akan menjawab tentu saja untuk keselamatan.
Nah, kenapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan setiap saat COVID kemarin? Untuk Menghindari? tidak tertular. Ya, untuk menghindari tidak tertular, untuk menjaga kesehatan, Sakit. biar tidak sakit. Next. Ya, jadi kemungkinan jawaban kita adalah memang untuk kesehatan atau untuk keselamatan diri ya. Jadi kesehatan atau keselamatan ini adalah sesuatu yang kita yakini, baik itu secara tertulis maupun tersirat. Jadi ini merupakan nilai-nilai kebajikan yang sudah kita yakini bersama, terlepas dari latar belakang suku, agama ataupun dari negara manapun, tentu kita akan memiliki jawaban yang sama. Nah, jadi di sini keyakinan kelas itu tadi saya setuju dengan jawaban Bu Sofi. Jadi keyakinan itu adalah sesuatu hal yang kita yakini memiliki dampak positif, dan itu berlaku untuk semua orang dari berbagai negara, dari berbagai kepala, dari berbagai suku. Kita semua punya satu hal yang sama yang kita yakini tadi. Jadi makanya kita menetapkan keyakinan kelas. Nah, di sini ada tahapan untuk menciptakan keyakinan kelas. Nah, ini bisa dilakukan oleh ustadz-ustadzah yang menjadi wali kelas. Bisa saat tahun ajaran baru ya, ketika memasuki kelas baru bersama anak-anak yang baru naik ke kelas, kita bisa membuat keyakinan kelas ini yang bisa kita terapkan di kelas kita maupun bisa menjadi keyakinan di sekolah kita. Yang pertama, keyakinan kelas kita bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi misalnya dengan kata-kata yang lebih singkat, padat, dan dapat diyakini oleh semua. Terutama adalah kata-kata yang bersifat positif. Jangan sampai menghadirkan kata jangan atau tidak. Lebih baik daripada jangan menyakiti teman, lebih baik menggunakan kata saling menyayangi, seperti itu. Jadi kita menggunakan kata-kata yang lebih positif. Kemudian pernyataannya berupa pernyataan-pernyataan universal atau memang sudah umum dan bisa kita pahami bersama. Kemudian senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif tadi ya, sudah saya jelaskan. Kemudian hendaknya tidak terlalu banyak, tapi bisa mencakup dan mudah diingat oleh semua warga kelas. Kemudian sebaiknya diterapkan di lingkungan tersebut, di kelas A, di kelas B. Semuanya pasti punya keyakinan berbeda-beda. Nanti bisa anak-anak diajak bersama-sama untuk menuliskan apa yang mereka yakini, apa yang mereka inginkan di kelas tersebut. Kemudian nanti dirangkum menjadi satu keyakinan kelas. Kemudian ini ditinjau lagi dari waktu ke waktu agar ketika ada satu kesalahan mereka bisa mengingat kembali keyakinan yang sudah dibuat dan tidak terulang lagi kesalahan yang sama. Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia semuanya, baik saya maupun Bapak Ibu semuanya, ini punya 5 kebutuhan dasar yang harus kita penuhi. Ada kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, dan juga kebebasan. Nah, jika tidak terpenuhi salah satunya bagaimana? Apa yang akan terjadi kira-kira jika tidak terpenuhi salah satu? Melakukan hal negatif. Iya, jadi pasti kita akan melakukan hal apapun, baik itu bentuknya positif ataupun negatif, untuk memenuhi kebutuhan yang kita perlukan, mencakup 5 ini. Yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup. Jadi kalau kebutuhan hidup itu berarti bisa berupa kebutuhan fisiologis, biologis, dan juga psikologis, yaitu ada kesehatan, rumah, pakaian, makanan. Kemudian ada kebutuhan reproduksi dan juga kebutuhan untuk perasaan aman.
Kemudian yang kedua ada kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi semua dari kita, setiap individu, baik saya maupun panjenengan semua pasti punya kebutuhan untuk disayangi dan diterima. Jadi kebutuhan ini juga meliputi kebutuhan untuk bersosialisasi dengan orang lain ya. Jadi biar bisa bekerja sama, baik itu antar sesama manusia ataupun dengan hewan. Makanya kita bisa sampai memelihara kucing di rumah itu ya. Jadi untuk memenuhi kebutuhan ini. Kemudian yang ketiga ada penguasaan. Jadi kebutuhan untuk dianggap berharga. Jadi bisa membuat perbedaan dan membuat pencapaian kompetensi ataupun diakui, dihormati, self-esteem atau punya harga diri dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh atau jejak yang lebih dalam. Jadi ini bisa kita terapkan di anak-anak ataupun pada keluarga kita gitu ya. Kemudian yang keempat kebutuhan akan kebebasan. Jadi setiap dari kita itu bebas, ingin bebas dan ingin mandiri. Jadi kita memiliki pilihan untuk mengendalikan arah hidup. Jadi perlu bergerak seperti ini. Kemudian yang kelima adalah kebutuhan akan kesenangan. Jadi kebutuhan untuk mencari kebahagiaan, rasa senang, bermain, tertawa. Nah ini ya. Jadi ini adalah 5 kebutuhan yang harus dipenuhi. Kemudian yang kelima ada restitusi 5 posisi kontrol. Jadi untuk memahami 5 posisi kontrol ini, mari kita simak satu video ini bersama-sama. Salam bahagia Ibu dan Bapak Uneta. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dianjurkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naret yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naret! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali kamu jadi anak. Saya... Dasar malas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu pilih lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus bilang lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lagi kok. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab nggak? Sekarang, pilih lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghabis, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naret! Selamat pagi, Bu. Naret! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naret. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ketemu bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu yang sama anak kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naret. Kamu suka ya kalau ibu ketemu bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini, Bu absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin susah lagi, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naret!
pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu kan anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biar usaha kencang, tetap gak kerja Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali lainnya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin usaha kamu. Kamu ini ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dan murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Nah, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Nah, jangan tahu konsekuensinya, jangan lambat hari. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30, pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk kalian kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data. Duh, enak pas jam setengah ujian gitu. Baik, jadi luar biasa tadi video Naren dan Ibu Guru. Jadi dari video tersebut bisa kita ketahui ya ada 5 posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, kemudian sebagai pemantau dan juga sebagai manajer. Nah, dari kelima posisi kontrol ini kira-kira selama ini kita sudah berperan sebagai apa nih? Apakah sebagai penghukum atau sebagai pembuat rasa bersalah? Jadi mana nih yang dominan dari diri kita dari kelima posisi kontrol ini? Jadi Membuat rasa bersalah. Menghukum. ya, jadi memang posisi yang paling ideal yang harus kita lakukan adalah sebagai manajer. Jadi kita juga sebagai guru juga harus lebih banyak belajar ini ya, ustazah yang biasanya berperan sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah, semoga meningkat menjadi teman, pemantau dan lama-kelamaan bisa menjadi manajer. Jadi bertahap, yang penting ada perubahan ke arah yang lebih baik. Kalau sekarang jadi penghukum, maka harus ditingkatkan lagi, harus lebih baik lagi ke depannya. Jangan sampai tahun pertama atau tahun ini jadi penghukum, tahun depan masih jadi penghukum lagi. Berarti kita tidak belajar ya. Jadi kita stagnan di posisi itu saja. Jadi semoga ke depannya kita bisa lebih baik dan bisa sampai di posisi manajer. Di materi terakhir ini kita ada restitusi ya. Jadi restitusi yang sudah dijelaskan tadi, jadi dia adalah proses menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan. Jadi ada 3 langkah restitusi. Yang pertama ada menstabilkan identitas. Jadi ini adalah bagian paling awal, tujuannya adalah untuk mengubah identitas dari anak yang gagal menjadi anak yang sukses. Jadi gagal karena melakukan kesalahan menjadi anak yang sukses. Nah, kita bisa membentuk keyakinan anak ini dengan cara mengatakan beberapa kalimat contoh ini ya. Jadi berbuat salah itu tidak apa-apa, wajar kalau kalian berbuat salah. Jadi semua manusia pasti bisa melakukan kesalahan. Nah, kemudian kamu berhak merasa seperti itu. Nah, ini adalah bagian dari menstabilkan identitas biar anak-anak yang melakukan kesalahan ini tidak merasa gagal. Kemudian yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Jadi di sini kita harus memahami kebutuhan dasar dari tindakan anak tersebut melakukan kesalahan. Jadi tidak langsung menghukum, tapi kita bertanya dulu kepada mereka kenapa bisa sampai melakukan hal seperti itu. Nah, bisa juga mengatakan kalimat-kalimat seperti ini ya. Yang mungkin di sini terdengar asing bagi kita, tapi ternyata ketika dikatakan dengan nada tanpa menghakimi itu bisa jadi memvalidasi kebutuhan mereka. Misalnya, padahal kamu biasanya melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya.
kamu pasti punya alasan kan kenapa melakukan hal tersebut. Jadi kamu patut bangga pada dirimu. Jadi intinya kita tidak menjatuhkan harga dirinya anak-anak seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi, nah disinilah keyakinan kelas yang sudah kita buat tadi bisa berguna. Jadi di sini ketika langkah 1 dan 2 sukses dilakukan, maka kita hubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah kita percayai dan kita menanyakan kepada mereka apa yang sebenarnya mereka inginkan. Nah, bisa juga kita gali informasi dari anak-anak itu dengan bertanya seperti ini ya. Apa yang kalian percaya? Apa keyakinan kelas yang sudah kita buat? Kemudian kamu mau jadi orang yang seperti apa nantinya? Apakah kamu mau menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab? Nah, di sini sambil kita beri penguatan-penguatan itu. Jadi anak-anak melalui proses restitusi ini bisa menjadi individu yang lebih positif dan bisa merefleksi dirinya dan juga kesalahan yang sudah dibuat, sehingga kesalahan yang sama itu tidak terjadi lagi. Nah, terima kasih Ustaz-Ustazah. Sekian dari saya. Apabila ada tanggapan, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan, sebenarnya saya bertanya karena saya pernah menonton film Budi Pekerti yang diperankan oleh Prilly dan Bu Guru. Nah, Bu Guru itu namanya Bu Asi yang menjadi guru BK. Bu Guru itu adalah ibunya Prilly, tetapi Bu Asi itu mendapatkan cecaran, mendapatkan kritik yang sangat tidak baik dari masyarakat hanya karena Bu Asi menegur seseorang yang nyerobot antrian seperti itu. Nah, tetapi Bu Asi itu biasanya di sekolah menerapkan kata-kata refleksi. Ada anak yang melakukan kesalahan seperti mengelola kemana, nanti Bu Asi itu selalu mengontrol anak-anak tersebut di rumahnya melalui video call. Kemudian Bu Asi itu menyuruh anak tersebut mengulang kalimat yang diucapkan anak tersebut kepada temannya. Nah, tetapi Bu Asi itu menggunakan kalimat refleksi. Coba kita refleksi, gimana kamu kalau dikatakan seperti itu oleh temanmu. Nah, sekarang silakan kamu merefleksi kata-katamu sendiri. Coba kamu ulangi terus sampai kamu sadar bahwa kalimat atau kata yang kamu ucapkan itu tidak baik diucapkan kepada teman kamu. Seperti itu. Jadi intinya itu refleksi sama restitusi itu sama atau berbeda? Terima kasih. Karena Bu Asi itu kayaknya guru yang profesional dan sudah benar menerapkan seperti itu. Terima kasih. Baik, langsung saya tanggapi saja. Jadi pertanyaannya adalah apakah refleksi itu sama dengan restitusi? Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi mungkin restitusi ini adalah kata yang asing untuk kita ya. Bahkan mungkin dari Ustazah baru kali ini mendengar kata restitusi. Jadi memang proses restitusi itu memang prosesnya adalah mengajak anak untuk berefleksi atau merefleksi diri. Jadi makanya tadi kita tidak langsung menghadapi atau menghukum anak karena suatu kesalahan, tapi kita menggali dulu apa sih, kenapa sih kok mereka sampai melakukan hal ini, terus bagaimana efeknya ketika melakukan hal ini kepada temannya, lalu apa yang harus dilakukan untuk misalnya harus minta maaf kah atau harus mengganti sesuatu yang dirusak kah. Itu berarti bagian dari refleksi atau bagian dari restitusi. Jadi mungkin dari kegiatan atau hal-hal yang sudah kita lakukan sebelumnya, secara tidak sadar kita sudah melakukan restitusi di sekolah kepada anak-anak. Tapi hanya saja kita belum tahu kalau ternyata namanya adalah restitusi. Kita memang lebih sering
menyebutnya sebagai refleksi seperti itu ya. Jadi memang ini refleksi itu adalah bagian dari restitusi seperti itu. Saudara-saudara? Jadi memang di langkah restitusi kan ada menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan. Nah, mungkin yang dilakukan Bu Asi tadi mengulangi apa yang diucapkan temannya sehingga dia sadar kalau ternyata yang saya ucapkan itu kasar ya, kok seperti ini ya. Nah, itu berarti memvalidasi tindakan di situ proses restitusinya. Jadi mereka sadar bahwa mereka salah itu karena mereka benar-benar sadar, bukan karena dipaksa untuk dipaksa untuk menyadari seperti itu ya. Tapi mereka memang benar-benar sadar dari hati. Oh ternyata iya ya, kalau misalnya saya berkata seperti ini kepada teman, saya juga akan sakit hati kalau menerima perkataan yang sama. Nah, itu adalah salah satu langkah restitusi tadi yang validasi tindakan. Sehingga nanti di proses yang ketiga kita bisa bertanya pada mereka, apa yang akan kamu lakukan setelah ini? Nah, sehingga muncul dalam dirinya untuk atau tergugah dalam dirinya untuk meminta maaf tanpa kita menyuruh. Mereka sudah bisa sadar seperti itu. Dan memang ini bisa kita lakukan, cuma prosesnya memang agak lama. Kalau kasusnya beruntun, nah itu tadi ya, tidak harus langsung diselesaikan, maksudnya tidak harus diproses secara cepat. Yang penting kita bisa menyadarkan anak-anak seperti itu. Mungkin ada tanggapan lain? Saya beberapa kali membuat keyakinan kelas begitu Bu ya, di kelas. Cuman hari pertama, hari kedua berjalan. Kemudian hari berikutnya itu tidak lagi berjalan gitu. Jadi pertanyaan saya, bagaimana cara agar keyakinan kelas yang kita buat itu bisa konsisten dilakukan gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi mohon izin untuk langsung menanggapi ini. Jadi memang keyakinan kelas karena dibuat secara bersama-sama ini harus menjadi keyakinan yang dimiliki oleh semua warga kelas. Nah, kadangkala memang hambatannya adalah ketidakkonsistenan untuk melakukan atau meyakini hal-hal yang sudah kita tuliskan. Nah, makanya tadi ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga agar keyakinan kelas ini bisa konsisten kita terapkan sampai akhir tahun pembelajaran terutama ya. Jadi bisa jadi keyakinan kelas ini setelah kita bentuk atau kita buat, kita tuliskan dan kita tempelkan di hias yang bagus di kelas. Dan kita jaga agar jangan sampai keyakinan kelas yang sudah kita buat itu rusak. Terutama itu. Jadi kita bersama-sama menjaga keyakinan kelas itu agar tetap terbaca, dibaca setiap hari sehingga diyakini dan dilakukan. Seperti itu. Jadi kalau menurut saya agar bisa konsisten tadi sampai akhir, setelah dibuat jangan langsung ditinggalkan, apalagi ditulis dalam huruf yang kecil. Tapi kalau bisa dibuat yang lebih besar, misalnya di kertas karton seperti itu ya, kemudian dihias yang bagus, kemudian dijaga, dibuat tulisannya itu terbaca setiap hari. Karena kalau sudah dibaca setiap hari, anak-anak akan terdistract untuk melakukan apa yang sudah mereka yakini. Barangkali bisa dicoba seperti itu untuk membuat keyakinan selanjutnya. Mungkin ada tanggapan lagi terakhir mungkin. Tanya kembali tentang segitiga restitusi tadi ya Bu. Apakah segitiga restitusi tadi, tahapan dalam segitiga restitusi tadi harus dilakukan secara runtut? Apakah boleh ada yang terlewatkan yang tidak saya lakukan itu Bu? Ya Bu, terima kasih. Mohon penjelasannya Bu Risa. Baik, terima kasih Bu Azra. Jadi kalau dari saya sebaiknya dilakukan semuanya, kan ada 3 tahapan tadi ya. Sebaiknya dilakukan, tapi tidak menuntut kita melakukan
melakukannya secara runtut dan kaku. Yang jelas tujuannya adalah untuk membuat anak-anak ini bisa merefleksi dirinya seperti itu. Jadi kalau dari saya sebaiknya dilakukan. Tapi biasanya kalau ngobrol dengan anak-anak itu kan kita kadang suka terlewat apa yang kita pikirkan, tergantung jawabannya anak-anak, kita memberikan tanggapan seperti itu ya. Jadi boleh ada yang dilewatkan. Jadi tidak harus dilakukan runtut dengan kaku seperti itu. Yang jelas kita bisa membuat anak-anak itu merefleksi diri, kemudian mengetahui kesalahannya, kemudian dia bisa membuat satu tindakan penyelesaian masalah seperti ini. Jadi tidak harus terlalu kaku urut mulai dari validasi identitas, validasi tindakan seperti itu ya bahasa. Sesuai konteks ya. Jadi sesuai konteks saja. Terima kasih Ustadz-Ustadzah untuk waktu yang sudah disediakan. Luar biasa sekali diskusi kita kali ini. Semoga memberikan dampak positif dan bisa menciptakan budaya positif yang lebih baik di sekolah kita. Kemudian saya kembalikan lagi ke moderator. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangannya Bapak Ibu. Oke, baik. Jadi harapannya seperti yang disampaikan oleh Bu Risa, semoga kita bisa mempraktekkan praktek baik tentang budaya positif di sekolah kita untuk menciptakan lingkungan yang lebih positif lagi. Sekian kegiatan aksi nyata pada hari ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.